Gimana menemukan skill atau pengalaman yang berpotensi bantu kita dapetin uang lewat internet. Nah, topik ini menarik banget untuk kita sama-sama bahas, karena topik ini aku dapetin dari salah satu komentar teman kita di YouTube, yang kurang lebih intinya beliau ini berkata bahwasanya kalau aku nggak punya skill atau keterampilan atau pengalaman di satu bidang, terus apa yang harus aku pelajari? Apa yang harus aku lakukan untuk bisa dapetin uang lewat internet? Nah, ini topik yang menarik banget untuk dibahas dan kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelum aku mulai lebih lanjut, mungkin aku ceritain dulu dari study case pengalamanku pribadi. Jadi, waktu aku mulai bikin konten, itu sebenarnya aku masih belum terlalu paham ya, skill atau pengalaman yang benar-benar aku miliki tuh apa. Kamu juga bisa lihat sendiri video yang aku bagikan di YouTube, yang awal-awal itu pembahasanku beda dengan pembahasan yang sekarang. Coba lihat aja. Di awal-awal aku bikin video YouTube ini, kamu bisa search di yang uploadan terlama gitu, pembahasanku yaitu tentang rambut gondrong. Itu kan sebenarnya bukan skill atau pengalaman yang wow banget ya. Cuma aku pengen mulai ya apa ya namanya ya. Ya pengen at least memulai untuk bikin konten terlebih dahulu. Itu kan bukan skill yang aneh-aneh yang macam-macam ya, tapi emang murni dari pengalamanku pribadi. Nah, setelah aku rutin bikin konten itu hampir 3 tahun. Ya, 3 tahun aku berjalan itu, ternyata aku nggak mendapatkan uang sama sekali, nggak berpotensi sama sekali. Aku udah sempat bahas kenapanya di video yang lalu-lalu, aku nggak pengen bahas lagi. Tapi intinya, dari skill atau pengalaman tentang merawat rambut ini, ternyata nggak berpotensi untuk dapetin uang banyak lewat sana. Oke ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena di sela-sela aku bikin video tentang rambut itu sebenarnya untuk mengisi waktu luangku, waktu lagi kuliah dan nyambi freelance. Nah, di saat itu aku freelance untuk bikin konten untuk brand, untuk resto, untuk UMKM, sehingga aku udah punya ilmunya nih untuk bikin konten. Nah, ini yang pertama tadi kan tentang pembahasan tentang rambut ya, ternyata nggak terlalu berhasil. Terus aku masuk ke chapter selanjutnya, yaitu tentang membagikan apa yang aku miliki, apa yang sedang aku kerjakan dalam kehidupan di luar konten rambutku. Nah, jadi kan konten rambut tadi kan nggak berhasil nih. Jadi aku mau mulai berganti topik yang aku bahas, yaitu tentang produksi di balik layar. Aku sebenarnya awalnya juga masih ngawang-ngawang, aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku posting, tetapi aku mulai deh posting di situ. Dan ketika udah mulai posting di situ, ternyata ada 1 atau 2 video yang naik, terutama tentang editing video. Nah, dari video-video yang naik ini, aku lihat interaksi mereka nih. Interaksinya ternyata banyak yang minat. Nah, untuk banyak yang minat ini sebenarnya, ini udah aku jelasin juga di video yang lalu, bahwasanya kalau udah ada interaksi yang muncul, ketertarikan orang untuk belajar hal baru, disitulah kamu bisa melihatnya sebagai suatu potensi. Nah, itu untuk cerita yang kedua dulu. Lalu, ada cerita yang ketiga. Jadi, karena aku tadi udah bikin konten ya, selama aku kerja itu sebenarnya bikin konten untuk resto, untuk klien, untuk UMKM juga. Setelah itu, aku juga bikin sebagai orang di belakang layarnya dari partnerku yang bikin konten kuliner. Ya, konten kuliner ini sebenarnya konten yang ringan-ringan, tetapi aku menjadi tim di balik layarnya lah. Aku sebagai tim editingnya, tim syutingnya. Jadi, aku punya skill di situ. Aku tahu seluk-beluknya gimana. Nah, karena aku dan partnerku ini bareng-bareng terus, akhirnya ini aku sambil baca ya, karena aku agak lupa. Akhirnya tuh kontennya lumayan rame dan udah dapetin endorsan di sana, kerjasama di sana, dan pada akhirnya kami sama-sama membagikan tips dan trik kontennya, bikin konten kuliner lewat ebook. Dan ternyata di situ banyak banget minatnya. Nah, kalau kamu pengen belajar konten kuliner, aku juga udah sediain sama partnerku ini ya, untuk ebook 2 digit per bulan dari konten kulineran. Nah, silakan langsung dicek link di deskripsi aja kalau mau belajar bikin konten kuliner. Nah, lanjut lagi. Itu tadi adalah
3 study case pengalamanku yang sebenarnya awalnya itu belum terlalu jelas ya, mau bikin konten tentang apa, skillnya apa, pengalamannya apa. Tapi kebetulan aku memulainya dari hal yang sederhana banget. Aku nggak muluk-muluk harus bikin konten tentang editing, harus bikin konten tentang CapCut, nggak kayak gitu. Aku mulai dari hal yang sederhana yang aku sukai dulu. Mungkin dari rambut dulu, terus dari kegiatanku yaitu pekerjaanku yaitu bikin konten untuk klien, untuk brand. Terus perlahan ada minat untuk orang belajar tentang editing. Nah, di situ kan proses ya teman-teman ya. Proses itu, jadi aku nggak langsung mak jegagi, mak bedunduk gitu ya. Untuk dapetin atau punya skill atau pengalaman yang aku miliki sekarang ini. Jadi itu proses sebenarnya. Nah, untuk lebih mudahnya, ini aku tadi udah merumuskan beberapa poin-poin yang sekiranya bisa teman-teman aplikasikan sendiri ya. Bisa teman-teman aplikasikan untuk mendapatkan skill atau pengalaman baru. Oke? Atau skill atau pengalaman yang sebelumnya masih terpendam dan teman-teman tuh belum menyadarinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah dari apa untuk mendapatkan skill atau pengalamannya ya, yaitu dari apa yang kamu kerjakan saat ini. Nah, kalau tadi kan aku udah menceritakan tuh bahwasanya ternyata apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan dalam kegiatanku sehari-hari itu ternyata bisa menarik bagi sebagian orang. Tapi mungkin teman-teman di sini pernah mikir juga, aku kerjaannya misal nih, pekerjaannya di pertanian, kayaknya kan nggak menarik ya. Tapi sebenarnya untuk menarik atau enggak itu sebenarnya kuncinya adalah gimana kamu membawakannya, gimana cara kamu untuk share to the world, perspektifmu kayak gimana. Itu kan yang bikin orang jadi tertarik. Jadi bukan karena topiknya, tapi bagaimana kamu menyampaikannya, bagaimana kamu mendeliver suatu topik yang sebenarnya kurang menarik, tapi kalau kamu bawain bisa menarik. Nah, apalagi kan seorang praktisi ya teman-teman ya. Sorry kok bahasanya ketinggian ya. Apalagi kalau teman-teman udah melakukannya sehari-hari, pasti kan bisa nemu nih bagian menariknya apa, bagian kurang menariknya apa, yang itu bisa di-share ke dunia, ke sosial media, ke internet. Itu adalah cara pertama, yaitu dari apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan aktivitasnya setiap harinya saat ini. Itu bisa jadi salah satu ide untuk kamu kembangkan lewat konten. Dan nantinya bisa langsung, kalau udah ada interaksi gitu ya, udah ada permintaan, bisa dibikinin produk digitalnya. Nah, lanjut ya. Lanjut itu adalah poin yang pertama. Terus, poin yang kedua adalah lihat dan imitasi orang yang kamu ikuti di sosial mediamu. Nah, kalau kamu nonton video ini sampai detik ini, pasti kan emang udah ada ketertarikan kamu untuk lebih upgrade diri, lebih mengembangkan dirimu secara lebih baik lagi. Itu udah bagus banget. Dan biasanya video ini tuh nggak bakal tersebar ke orang-orang yang cuma butuh hiburan aja, tapi mereka butuh edukasi. Kamu butuh edukasi, butuh informasi yang lebih mendalam, lebih detail. Jadi kamu datang ke video ini. Nah, tapi silakan sekarang kamu buka YouTube-mu aja lah, secara gampangnya YouTube-mu. Lihat dari apa yang ada di berandamu. Siapa kreator-kreator yang sekiranya kamu tertarik untuk mengikutinya, tertarik dengan pembahasannya. Itu ya, pertama dari YouTube. Atau yang kedua dari Instagram tentunya ya. Instagram kamu bisa lihat dari explore-mu sendiri. Bahwasanya kalau di explore tuh kan kelihatan ya, apa yang kamu sukai, apa yang kamu sering nikmati kontennya, konsumsi kontennya, pastinya ada di explore Instagram itu. Jadi kamu bisa lihat-lihat di situ kreator-kreator yang sekiranya udah banyak followersnya, udah sukses di bidangnya, kamu bisa mengimitasi si kreator ini. Tapi sebagai catatan, untuk mengimitasi atau mengamati tiru modifikasi itu sebaiknya nggak cuma dari satu akun aja, nggak cuma dari satu kreator aja, tapi kamu bisa
mencari dulu beberapa referensinya, 1-3 atau 1-5 kreator yang sekiranya kamu kagumi untuk bisa kamu tiru nantinya. Nah, ini bisa jadi salah satu cara yang tersingkat ya untuk bisa tahu apa yang pengen kamu bahas, karena udah ada contoh nyatanya nih, contoh berhasilnya. Jadi dari kreator-kreator yang udah kamu list tadi ya, udah kamu pilih 1-3 atau 1-5 ini, kamu bisa melihat dulu secara singkat, menganalisa gimana sih cara dia untuk berkomunikasi, cara dia untuk berinteraksi dengan audiensnya. Kamu bisa lihat di situ. Selanjutnya, kamu juga bisa mengriset, menganalisa lebih dalam tentang produk-produk yang mereka miliki atau service yang mereka sediakan, yang mereka miliki ya tentunya, yang bantu mereka bisa dapetin income dari situ, bisa dapetin pendapatan dari situ. Jadi yang pertama kamu bisa screening dulu secara general aja, apa yang dia bicarakan, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia membuat kontennya, gaya bahasanya gimana, penyampaiannya gimana. Terus yang kedua, kamu bisa lihat produk-produk apa, terus jasa apa, service apa yang dia tawarkan untuk mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, ini penting. Karena dari kita tahu ini, itu berarti dia udah bisa, dia kan udah berhasil ya untuk menjual produknya mungkin, terus menjual service yang dia miliki. Maka dari itu kita bisa melihat bahwasanya yang dia lakukan ini adalah suatu hal yang berpotensi untuk menghasilkan uang tentunya lewat internet. Nah, itu ya. Itu untuk cara kedua, yaitu dari mengimitasi atau mengamati tiru modifikasi kreator-kreator yang udah sukses di bidangnya yang kamu sukai. Itu untuk yang kedua. Lalu lanjut, untuk mendapatkan atau mencari skill atau pengalaman yang berpotensi mendapatkan cuan dari internet, kamu bisa trial and error. Nah, ini sebenarnya aku sendiri kan udah melakukan kayak tadi ya. Aku kan trial error dari yang awalnya aku bikin konten tentang merawat rambut. Itu sebenarnya masih untuk dilanjutin aku kayak agak nggak mau juga karena effortnya banyak banget, tapi hasilnya nggak terlalu maksimal. Itu kan proses ini kan bisa kita dapetin karena udah menjalaninya terlebih dahulu. Aku butuh 3 tahun ya untuk menyadari bahwasannya pengalaman yang aku miliki ini, yaitu merawat rambut, itu ternyata nggak profitable. Nah, itu bisa didapatkan lewat trial and error. Oke ya, itu untuk salah satu dari 3 cara yang aku sebutin di video kali ini. Jadi emang perlu trial and error gitu untuk menerka-nerka apa yang bakal oke, apa yang enggak oke. Untuk kamu nantinya bisa bakal ngelihat sendiri lah, tahu sendiri, meraba sendiri. Ini kayaknya tuh topik yang dibahas ini tuh nggak bakal berpotensi, atau topik yang aku bahas ini bakal berpotensi. Itu bisa dicapai karena kamu udah trial and error. Mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang works, mana yang enggak. Kamu bisa tahu di situ. Nah, jadi ini adalah beberapa cara untuk kamu menemukan atau mencari skill atau menggali skill atau pengalaman yang terpendammu. Oke, jadi itu dia video kali ini. Kalau kamu pengen belajar lebih dalam tentang cara mengubah skill atau pengalamanmu untuk menjadi sebuah produk digital ya, secara khusus untuk bisa dapetin 2 digit per bulan gitu, kamu bisa baca e-buku di bawah. Itu udah aku sediain e-booknya lengkap dan ada bonusnya mini course biar lebih jago ngomong depan kamera untuk meningkatkan kepercayaan dirinya teman-teman, biar nggak AE, biar lebih pede di depan kamera. Jadi segitu dulu. Kalau kamu pengen ikutan baca e-booknya dan akses bonusnya bisa langsung cek link di deskripsi ya. Segitu dulu video kali ini. Semoga ini cukup mencerahkan bagi teman-teman yang masih punya keresahan yang sama. Kalau kamu masih punya pertanyaan lebih lanjut tentang cara untuk mendapatkan skill, mengubah skillmu menjadi sebuah mesin uang, bisa langsung komen-komen di bawah aja. Kalau kamu pengen
tahu lebih lanjutnya framework biar lebih jelasnya, ya tadi ya bisa download ebook untuk mengubah skill atau pengalamanmu menjadi sebuah produk digital yang menghasilkan. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.